Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sudah 3 hari mereka di peternakan. Bimasena ternyata harus kembali lebih dulu karena panggilan tugas seperti biasanya. Alhasil, Asya pun balik ke arah yang berbeda. Jika Bimasena harus ke Surabaya, maka Asya dan rombongan akan balik ke rumah. Asya sama sekali tidak kaget. Hal seperti ini sudah sangat akrab dengannya. Ditinggal tugas berhari-hari dan kadang sama sekali tidak ada komunikasi. Dulu sekali saat awal-awal Zidan tidak tinggal bersama mereka, Asya merasa kesepian. Tapi itu dulu, karena sekarang semua sangat berbeda. Kini ia bahkan memiliki sepasang malaikat kecil. Mungkin inilah hadiah Sang Tuhan, hadiah dari segala kesabaran yang selama ini mereka lakukan. 1 bulan kemudian, kondisi Asya memang masih dalam tahap pemulihan. Ia benar-benar tidak boleh lelah batin serta fisik. Hari ini kebetulan Mama sakit dan segala urusan rumah Asya yang lakukan. Sebagai dokter, Asya paham ada sesuatu yang tidak beres pada ART-nya tersebut. Namun dia hanya menduga-duga, belum mau mengatakan argumennya. "Mama, kita ke dokter ya." Mama menggeleng. "Tidak usah Mbak Asya, Mama cuma meriang biasa." "Udah, Mama ikut saja sama Asya." Siang itu mereka ke rumah sakit karena Mama akhir-akhir ini terlihat sangat lemas dan sesuai prediksi dokter Asya, ART-nya itu kini sedang berbadan 2. Betapa senangnya hati Asya yang hamil siapa, tapi hatinya yang berbunga-bunga. Mungkin karena sempat kehilangan janin dalam rahimnya. Setelah mendengar kabar kehamilan sang ART, Asya pun sangat bersyukur, seolah ia yang dinyatakan hamil oleh dokter. Selama ART-nya ngidam, Asya selalu melakukan apa saja, mulai dari cari makanan yang langka hingga rela panas-panasan mencari apapun yang dimau si Mama. Hingga suatu hari Asya kelelahan dan ditemukan pingsan. Ya, pasca koma, daya tahan tubuh Asya tidak seperti sebelumnya. Tidak hanya menguras tenaga, masa ngidam Mama pun mulai aneh-aneh, seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu. "Apa? Aneh-aneh?" Haris hanya bisa geleng kepala. Sedangkan Asya, ia juga tidak bisa berkata-kata. "Mama, bajunya samaan saja sama suaminya. Masa sama Mas Haris, nanti suaminya marah." Asya mencoba membujuk ibu yang sedang ngidam baju lebaran kembar sama duda premium tersebut. Mama yang usianya 35 tahun itu hanya memperlihatkan wajah melas. Entah mengapa ia mau baju lebaran nanti kembaran sama Mas Haris. Sedangkan Bimasena, ia hanya bisa memijit pelipisnya, menyaksikan ART-nya yang mau baju kembaran dengan sang adik pas lebaran nanti. Di dalam kamar utama, "Itu kenapa Mama jadi aneh-aneh?" Bimasena mengernyitkan dahi. Asya hanya tersenyum tipis. Bagaimana ya, entahlah, selalu saja ada yang mengejar-ngejar iparnya itu. Sebenarnya Asya punya banyak kenalan yang naksir juga dengan adik iparnya itu. Sayang, hati Haris sudah terkunci rapat. Ia hanya mau fokus pada anak dan karir. Meskipun Ayla kini ada di tangan Asya dan Bimasena, tapi kalau malam anak-anak tidur dengannya. Ayla hanya pindah status, sedangkan papinya tetaplah Haris yang menemani Ayla tidur dan menyayangi putrinya dengan segenap jiwa. Meski di mata hukum putrinya kini bukannya miliknya lagi, ya kembali lagi semua demi Ayla, demi perkembangan anak tersebut. Apalagi sejak tinggal bersama Asya, gadis 5 tahun itu sudah rajin puasa 1 hari full. Sampai mau lebaran ini, Ayla sama sekali tidak bolong. Sama dengan Zidan. Zidan anak 4 tahun itu juga puasa 1 hari full. Tanpa mengeluh, mereka puasa karena kemauan mereka. Sampai Bimasena pernah bertanya kemarin pada sepasang malaikatnya,
Mau hadiah apa dari ayah? Puasanya full, tanya Bima Sena dengan tatapan kagum dan bangga pada anak-anaknya tersebut. Mereka kompak menjawab, "Gak mau hadiah ya, kan sudah dikasih sama Allah, sudah dikasih ibu dan ayah, dan papa sama papi juga," jawab dua bocil soleh dan solehah tersebut. Seketika Asya dan Bima Sena terenyuh mendengar jawaban dari bibir mungil mereka berdua. Masya Allah. Idul Fitri. Hari ini adalah Idul Fitri pertama bagi Asya dan Bima Sena bisa hangat dan syahdu bersama keluarga besar dari kedua belah pihak keluarga setelah 5 tahun merayakan Idul Fitri dengan penuh kesedihan, tanpa sapa dan penuh kediaman. Kini semua terbayar lunas. Keluarga Dr. Asya dan keluarga Komisaris Polisi Bima Sena berkumpul jadi satu di rumah Bima Sena. Ya, mereka semua menginap di rumah tersebut, merayakan hari kemenangan bersama-sama, sholat Id bersama, dan juga berbagi bersama-sama pula untuk mereka yang membutuhkan. Jiwa dermawan keluarga mereka memang tidak usah dipertanyakan. Beberapa bulan lalu, ketika kasus migor mencuat di masyarakat, Dr. Asya yang masih dalam tahap penyembuhan bersama orang terdekatnya memesan ribuan migor untuk dibagikan secara gratis di daerah pelabuhan. Sama seperti sekarang, setelah sholat Id, mereka juga kembali berbagi dengan sesama, sebab prinsip mereka, harta yang mereka miliki sebenarnya bukan milik mereka, itu adalah titipan, dan sebaik-baiknya harta adalah yang bermanfaat bagi sesama. Pulang sholat Id, semua makan bersama. Sudah dari kemarin, Bima Sena tidak bisa dekat-dekat dengan Asya. Ini karena Asya sudah disabotase oleh kedua ibunya, ya ibu kandung dan ibu mertua. Belum lagi saudara-saudara Asya yang lain. Sudah pasti Bima Sena hanya bisa menatap Asya dari kejauhan. Sepertinya pagi ini capek istrinya disabotase. Setelah semua beres hari itu, Bima Sena membawa Asya ke taman belakang, mengajak Asya untuk bersantai dan menjauhkan Asya dari yang lain. "Udah di sini aja, Mas kangen. Masa dari kemarin Mas dicuekin?" protes Bima Sena. "Ya Allah Mas, kan jarang-jarang ibu nginep." "Iya, tapi ya jangan begitu. Mana waktu untuk Mas?" Asya menatap aneh pada suaminya yang merajuk. Tubuh tegap atletis dengan tinggi 180 cm lebih itu rasanya tidak cocok menggelayut manja padanya. "Gak malu Mas dilihat orang-orang nanti?" "Biarin, halal kok." Asya hanya bisa memegangi dahinya. Bima kalau bucin memang begitu, melebihi Zidan yang lagi merajuk. "Udah ya, jangan protes. Mas mau rebahan di sini. Tapi masih banyak pekerjaan. Pokoknya temani Mas tidur." Hidih, Asya hanya bisa tersenyum melihat suami yang bucin parah. "Ya sudah, Mas tidur saja." Beberapa jam kemudian, dua orang itu malah sama-sama tertidur di gazebo belakang rumah. Semilir angin di sana membuat suasana terasa semakin sejuk dan melebihi sejuknya AC yang baru dibeli. Azan asyar. Astagfirullahalazim. Asya bangun dengan panik. Ia ketiduran cukup lama. "Nyenyak banget tidurnya," sindir Bima Sena dengan senyum. Sebuah senyum yang hanya milik Asya, sebab menurut kabar burung, Kompol Bima Sena merupakan pria garang di kantornya, pria dingin dan kelihatan sama sekali tidak ramah. Padahal pria berseragam polisi itu sebenarnya begitu lentur, tapi hanya pada istrinya. Ya, hanya pada Asya, pria itu memperlihatkan seperti apa aslinya. Pria itu bisa menangis, bisa merajuk, dan bisa tertawa lepas bahagia. Asya bagai cahaya terang bagi Bima Sena. Makanya pas Asya koma dulu, pria gagah itu malah tumbang dan langsung diinfus. Ternyata cintanya terlalu besar. Melihat Asya terluka, Bima Sena pun merasakan sakit yang sama.
Tapi sekarang badai sudah berlalu. Setelah mendung gelap, kini pelangi perlahan muncul bersama dengan kebahagiaan yang mengisi hari-hari mereka. Setelah berkorban 4 tahun terpisah dengan buah hati, kini semuanya bersatu, melukis bahagia, melakukan yang terbaik demi menggapai ridhonya. Tamat.